Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di video kali ini coba kita bahas saham Adaro ya teman-teman. Kenapa saham Adaro ini nggak naik-naiknya? Padahal kemarin sempat menyentuh 2.600 ya kalau nggak salah ya. 2.600 itu di akhir Desember ya Adaro. Terus kemudian anjlok di 2380 ya. Ini mendekati kumdet ya, naik di 2.600, kemudian setelah itu turun di 2380, sempat mantul lagi di 2.500 tapi koreksi ya. Nah, ini kenapa saham Adaro nggak naik-naik ya? Bandingkan dengan saham ITMG ya. Ini dua saham favorit saya ini teman-teman di sektor batubara ya. ITMG ini dia satu minggu ini naik sudah hampir 1.200 poin ya, jadi 6%-an. Satu bulan naiknya banyak ini ITMG ini ya, dari 23.000 ke berarti 3.000 ya, 3.000 poin, ini 10% lebih nih. Nah kalau 3 bulan hampir sama, 6 bulan naik, 1 tahun masih turun ya dari 41.000. Jadi ITMG ini masih murah ya teman-teman ya. Dia isu terdekatnya adalah bagi dividen di April ya, bulan April ya. Ini udah mepet ya, ini udah Januari, Februari, Maret, April. Jadi 3 bulan, praktis 3 bulan. Kalau kita lihat historinya, mendekati April ini naik dia. Dari mulai, mungkin teman-teman yang belum sempat masuk ITMG nanti bisa masuk saat koreksi ya. Biasanya masih ada koreksi di sekitar akhir Januari atau awal Februari ya. Tapi kalau kita lihat secara 3 tahun, memang ITMG ini masih naik ya, masih tumbuh ya, dari 8.000 ke 26.000, ini sudah 3 kali lipat ya. Kenapa ITMG ini menarik untuk kita koleksi ya secara umum teman-teman, jadi bukan di hold saat kita mau dapat dividen aja, tetapi kita benar-benar hold ini ITMG jangka panjang ya, paling nggak 3 tahun atau 5 tahun ya. Ini menarik. Jadi secara isu memang ITMG ini lebih bagus dibandingkan Adaro, karena Adaro kan setelah kumdet dia harus menunggu lagi isu dividen berikutnya. Nah ini agak lama ya. Kalau secara laba ITMG turunnya cukup banyak ya, separuh lebih juga. ITMG nanti kemungkinan dividennya di bulan April itu sekitar mungkin 3.000-an ya teman-teman, coba cek. Kemarin itu di September 2660. Ini kalau kita bandingkan dengan dividen sebelumnya di bulan November 2022 4128, 64% ya. Ini kalau kita kalikan dividen sebelumnya 6416. Kalau dibandingkan dividen sebelumnya bisa sampai 4.100-an teman-teman. Tapi kalau kita lihat DPS-nya coba ya, dari DPR-nya ya, ini 63%. 7435 kali, perkiraan saya ini mungkin 70% ya. Ya, kita lihat dulu ya. Coba kita paling rendah 64% dulu. Masih 4.000 dikurangi yang kemarin berapa? 2660.
sekitar 2000 ya, 2000 dibagi 26775, sekitar 7%. Tapi kalau pakai DPR 70%, ini 7435 kali 70%. Masih 5000 dikurangi 2660. Nah, ini 2544 ini yang mungkin lebih cocok nih. Jadi hampir dibagi 26775. 9,5%. Jadi lumayan ini ya TMG ya. Nah, Adaro karena sentimennya pembagian dividen lagi itu masih di bulan Mei ya, jadi Mei, jadi relatif lebih panjang ya. Kalau ITMG tadi kan di bulan April, nah Adaro ini di bulan Mei, jadi masih nafasnya masih panjang ya. Kemungkinan nih Adaro masih bisa dibawa turun nih teman-teman. Kalau kita lihat historinya Adaro, nah ini Januari sampai Maret tuh masih berpotensi turun ya. Ini tergantung dengan kondisi global ya, faktor harga batubara global. Kalau harga batubara turun, ini masih bisa berpotensi turun. Nah, nanti saat turun teman-teman bisa masuk agar dapat dividen di bulan April. Nah, nanti di bulan April ini kalau kita lihat ini Januari ini 2022 ini kan karena memang harga batubara melompat ya. Ini kalau dilihat di 2021 di Januari sampai Februari ini landai, kemudian Maret, April mendekati April naik ya. Kalau 5 tahunan coba kita lihat 2019 ini karena mendekati krisis ya, hampir sama ya. Jadi dari Januari sampai Februari ini masih landai ya. Jadi justru ini menarik ya teman-teman untuk Adaro ini, karena pencairan dividen kan 12 Januari, sekarang masih tanggal 7 ya, 8, masih 4 hari lagi, berarti Selasa, Rabu, Kamis, Jumat ya. Besok nanti hari Jumat ini kemungkinan Adaro naik ya, karena dividen cair ya. Mudah-mudahan hari Jumatnya itu udah benar-benar bisa cair di paginya apa siangnya ya. Mungkin siangnya baru, kalau siang cair ya siangnya itu baru teman-teman masuk lagi di Adaro. Ini menarik karena nanti kita berharap dividen Adaro ini lumayan ya, sekitar mungkin hampir sama 200-an. Kalau 200 dibagi dengan 2440 ini ya mungkin sekitar 8% ya. 200 dibagi 2440, 8% ya, jadi total 16%. Terus IPS-nya 785. Ini secara IPS masih lebih bagus Adaro ya. Ini kalau ITMG tadi 50% lebih ya berkurangnya. Ini nggak nyampe 50%. Coba kita cek 785 dibagi, oh dikali dulu ya, kali 70% coba. 549 dikurangi 199. 350 ya. Tapi nggak mungkin ini 350 ini. Tapi mungkin saja ya, tergantung ini keputusan RUPS-nya ya. Jadi Adaro ini mau bagi dividen berapa ya. Kalau kita lihat di tahun 2023 ini dividen interim dan final itu hampir sama ya. Terus tahun 2021 lebih besar
interimnya ya 160, ini 141. Jadi kalau kita bikin moderat aja ini mungkin sekitar 200 poin ya teman-teman. Jadi DPR-nya dianggap 40% ya, 785 kali 40% dikurangi 200. Kalau 40% cuma 114. Jadi paling rendah ini sekitar 114, paling tinggi mungkin ya sekitar 200-an teman-teman kalau kita lihat historisnya ini. Jadi malah menarik ini ya Adaro ini kalau teman-teman mulai masuk ya, apalagi nanti mendekati dividen ini sama Adaro ini pasti naik ya. Jadi kenapa ini beberapa kali Adaro ini nggak naik ya, karena ya memang nunggu pencairan dividen ya teman-teman. Jadi ini pemain-pemain besarnya, investor-investor besar kan masih nunggu dapat dividen besar, cair. Nah begitu cair baru nanti sahamnya ini naik. Kita lihat harga batu bara coba. Harga batu bara tertahan di 131 ya. Ya masih di atas 100 dolar. Ya masih bagus. Oke, itu dulu teman-teman untuk review saham Adaro ini ya, mudah-mudahan bermanfaat dan juga dipertimbangkan juga untuk bisa masuk ke ITMG. Jadi kalau teman-teman hold dua-duanya ini menarik ya, saham yang sangat bagus lah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.